Negara yang makin kreatif bukan dalam menciptakan lapangan kerja, tapi dalam mencari cara baru menyedot uang rakyat. Ini bukan negara hukum pajak, tapi negara siapa kuat dia selamat. Dan jangan harap bisa bahagia kalau kamu rakyat biasa. Karena menurut penguasa yang enggak bahagia, malas bayar pajak. Hebat kan logikanya? Selamat datang di Melek Media, tempat di mana suara rakyat kecil nggak cuma didengar, tapi diteriakkan. Hari ini kita bongkar satu ironi besar di negeri ini. Pajak. Katanya buat pembangunan, tapi kenyataannya rakyat sekarat. Rakyat disuruh patuh, disuruh jujur, disuruh bayar. Tapi negara sibuk cari cara nyedot lebih banyak dari yang udah nggak punya. Inilah Indonesia. Negara jago peras rakyat kecil sambil pura-pura buta terhadap koruptor kelas kakap. 2024 sampai 2025 bukan cuma tahun politik, tapi tahun di mana pajak makin brutal. Pemerintah makin agresif nagih ke rakyat kecil, sementara para pengemplang besar aman duduk manis sambil nyeruput kopi mahal bareng konsultan pajak. Bayangin, kamu kerja banting tulang, gaji pas-pasan, harga naik, cicilan numpuk, tapi tetap setia bayar pajak. Karena katanya pajak itu untuk bangun negara. Tapi tengok ke atas, pejabat hidup mewah, anaknya pamer kekayaan, rumah dinas kayak istana, gaji puluhan juta tiap bulan. Semua itu dibayar pakai apa? Iya, uang kamu, uang pajak. Tapi giliran kamu butuh bantuan, jawabannya, maaf, anggaran tidak tersedia. Lucu ya? Oke, kita balik ke dasar. Pajak itu iuran wajib rakyat ke negara, bukan sedekah, bukan sumbangan, wajib. Tanpa imbal balik langsung. Negara butuh uang buat bangun jalan, bayar gaji ASN, bangun sekolah, rumah sakit, kasih subsidi. Dan semua uang itu asalnya dari pajak. Macam-macam pajak, PPC, dari gaji atau usaha PPN, tiap kali belanja PBB, punya tanah, rumah pajak, kendaraan pajak, pulsa pajak, warisan. Napa saja hampir kena pajak. Tapi uang itu buat siapa sebenarnya? Rakyat kecil? Jualan online, wajib punya NPWP. UMKM, bayar PPh, final 0,5%. Beli kopi aja kena PPN pejabat, hidup mewah, naik mobil miliaran, liburan luar negeri, rumah dinas, sopir, asisten gaji, DPR, ratusan juta. Ditambah tunjangan, mobil, perjalanan, bahkan pulsa pun dibayarin negara. Rakyat, sekolah bayar sendiri, rumah sakit ngantri berjam-jam, jalan bolong, listrik mahal, tol tetap bayar, subsidi dicabut. Lucunya, negara butuh duit, yang dikejar siapa? Rakyat. Sementara pengemplang pajak, pejabat dan korporat besar malah dilindungi. Keadilan di negeri ini kadang cuma ilusi. Kita nggak anti pajak. Yang kita benci adalah ketika duit rakyat dipakai seenaknya. Yang kita minta cuma satu, keadilan, transparansi, integritas. Jangan cuma rakyat yang dituntut jujur, pejabat juga harusnya malu kalau makannya dari hasil rampasan yang sah menurut hukum. Kalau negara ini benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kapan rakyatnya ngerasain hasilnya? Pajak seharusnya dikelola secara adil. Tapi yang terjadi, gaji pejabat gede banget. Anggota DPR bisa sampai 200 juta, menteri lebih dari itu. Rumah, mobil pengamanan, full. Bahkan pulsa ditanggung negara. Proyek fiktif dan markup, contoh pengadaan laptop 10 juta rupiah per unit. Padahal harga pasaran 4 juta. Siapa yang ngambil untung? Rakyat, jelas bukan. Korupsi merajalela. Uang pajak miliaran raib tiap tahun. Tapi yang disalahin, rakyat kecil yang telat bayar pajak. Pejabat minta rakyat taat, padahal mereka sendiri hobi khianat. Dana pendidikan seret, tapi anak pejabat sekolah di luar negeri. Jalanan rusak, tapi mobil dinas mereka meluncur mulus di jalan tol. Rumah sakit penuh, tapi mereka berobat ke Singapura. Ya, jadi kalau kamu bingung, kenapa harga makin mahal, usaha makin sepi, pajak makin buas? Ingat, sistem ini memang bukan untuk kamu, tapi untuk mereka. Kalau kamu diam,
Mereka akan terus cabut satu persatu hakmu, sampai yang tersisa cuma nota pajak dan janji kosong. Saatnya melek media. Buka mata, buka suara. Pajak seharusnya adil, bukan alat represi atas nama negara.